Halo Autozone, kembali lagi di program Autozone, zona otomotif terhits dan terupdate. Saat ini saya sedang berada di bursa mobil bekas Telomoyo, tepatnya di Jalan Gajah Mada 138. Spesial banget, pagi ini kita berkesempatan mewawancarai langsung salah satu tenan yang ada di bursa mobil bekas Telomoyo. Tenan itu adalah King Mobilindo. Langsung saja yuk kita panggil salah satu owner dari King Mobilindo. Halo Kok. Halo, apa kabar? Baik. Yuk kita ngobrol lebih enak, kita ngobrol di dalam. Kita ngobrol di dalam aja, panas banget. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Koh Andre, salah satu owner dari King Mobilindo. Koh, sehat ya Koh? Sehat. Koh, King Mobilindo itu sudah berdiri sejak kapan? Kemudian cerita awalnya gimana? King Mobilindo itu masih bayi cemetet. Baru berapa ya? Kita hampir 2 tahun inilah. Kita hampir 2 tahun ini kita di King Mobilindo, saya bersama 3 orang dengan saya. Ada saya, ada Rocky, ada Alek. Kita bertiga. Jadi 3 orang itu yang mendirikan King Mobilindo. Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Sebetulnya karena hobi ya Mas ya. Kita ketemu karena hobi, karena suka gonta-ganti mobil ya kan. Terus kalau saya pribadi saya basic handphone Mas. Saya basic handphone karena handphone itu pergerakannya fluktuatif, terlalu dinamis ya. Makanya saya cari kerjaan yang slow aja sekarang. Kalau mobil itu kan nggak terlalu fluktuatif. Itu aja. Kalau saya lihat ini kan mobilnya banyak ya Pak. Bagus-bagus dan bervariasi lah ya. Dari SUV, city car ada semua ada. Totalnya ada berapa nih? Kita stok mulai ya sekitar 60-70 lah. 60 sampai 70. Nah, 60 sampai 70 stok. Itu setiap bulannya bisa sampai berapa penjualan? Kita rata-rata sekitar 35 sampai 40, 45 lah. 40 sampai 45 Ya, setiap bulannya. Setiap bulan. Paling laris apa? Gimana? Paling banyak dicari apa? Mobil Kalau jenis apa? paling banyak dicari karena saya sudah memposisikan diri, saya bermain mobil yang pasti non LCGC. Non LCGC. Ya, jadi ya apa ya, city car ada, SUV ada, MPV ada, sedan ada, sampai mobil sport kita juga ada, tapi sport yang nggak mahal-mahal lah. Nah, lah, karena mau nggak mau kita kan harus juga ngikutin gaya tren Semarangan lah ya. Kalau sport yang masih harga 500, 600 gitu kita masih berani main lah. Tadi bilangnya nggak main di LCGC itu kenapa? Hah? Nggak main di LCGC kenapa? Nggak ada cuannya. Untungnya nggak banyak ya? Kalau main LCGC nggak ada cuannya satu itu. Jadi kalau kita main di LCGC itu, kalau pengamatan saya kita cuma jual aplikasi Mas. Jual aplikasi? Iya, jual aplikasi itu dalam arti kita unit nggak untung, cuma untung di revannya aja. Pusing Mas. Berarti harganya ini mulai dari berapa Pak? Kalau saya ring harga mungkin mulai dari ya 150 sampai 500-an, 600-an lah. 600. Sekitar segituan kita. Terus tahunnya nih, tahun mobilnya yang ada di sini itu rata-rata tahun berapa? Saya kalau tahun mobil masih bebas sih Mas. Kita main yang 2005 juga main, sampai 2020 juga main. Sampai 2020 ada ya? Jadi lengkap lah ya Pak? Lengkap Mas. Jadi kalau yang penting kita gini Mas, kita ada standar ya Mas ya. Kalau di tempat saya kita ada standar sendiri, yang penting mobil satu nggak bekas eksiden tabrakan, yang kedua nggak bekas banjir, yang ketiga kilometer nggak bekas putaran. Itu standar dari kita. Mau tahun berapa aja, kalau yang penting kondisinya masih seperti itu, saya rasa masih layak untuk dijual. Seperti itu Mas.
Ngomong-ngomong soal standar mobil ya, gimana sih kok ciri-ciri mobil yang misalnya saya konsumen nih, ingin membeli mobil bekas itu ada tips nggak untuk konsumen? Tips yang gampang apa tips yang susah? Yang gampang dulu, nanti yang susah gimana? Nah, kalau yang gampang simpel mas. Gimana? Cari showroom, ya kan, yang kira-kira bisa dipercaya gitu aja. Contoh ini mas, kalau di tempat saya, jenengan mau nggak tahu mobil pun, saya kasih garansi. Sampai berapa lama? Garansi mesin 2 minggu, ya. Terus yang pasti kalau mobil kembali lagi ke 3 syarat saya tadi, bekas nabrak, bekas banjir, kilometer putaran, kalau sampai 3 itu ada yang tidak terpenuhi, jenengan beli sama saya berapa, saya kembalikan utuh. Kembalikan utuh ya? Utuh tanpa saya potong. Nah kalau gitu kan jenengan nggak perlu pintar-pintar milih mobil yang pasti udah dapat jaminan seperti itu, buat apa mas mikir-mikir yang ribet-ribet seperti itu. Kalau dari penjelasan saya, kalau mau cari mobil yang gampang, ya dealer yang penting berani ngasih jaminan seperti itu, simpel lah. Kemudian kalau dari tampilan fisik mesin mungkin gimana kok tipsnya? Kalau saya sih tip yang pasti kalau kita mau lihat bekas nabrak atau enggak, dari kita ngomong kapasin dulu aja ya. Kapasin itu kan ada yang namanya sealer itu. Nah sealer itu jangan sampai ada yang putus seperti itu. Terus cat kita lihatlah jangan sampai ada yang belang-belang. Diketok gini jangan sampai munianya duk 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 duk. Bunyinya harusnya gimana? Deng. Deng ya? Nah, jangan duk. Nah, ya kan? Kalau deng itu kan berarti indikasi belum ada dempul. Okay. Tapi kalau sudah bunyinya duk 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 duk, berarti di situ sudah ada yang namanya dempul. Seperti itu sih. Itu dari fisik ya? Ya. Kalau dari sisi performa ada kayak semacam ciri nggak? Kalau mesin terus terang agak susah ya mas. Kalau mesin memang agak susah ya. Makanya kita kasih garansi 2 minggu lah. 2 minggu? Iya. Kalau mesin susah mas. Saya aja masih kadang-kadang sering kecolongan mas. Jadi kadang-kadang ada mobil yang mesinnya itu setelah dipakai panas baru trouble. Ada yang mesinnya dingin baru kelihatan trouble-nya. Jadi mobil itu susah, tergantung merek. Nggak bisa diambil kesimpulan untuk merek A, B, C, D sama semua, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau mesin memang terus terang kita agak susah ya. Kalau memang mobil saran saya ya, kalau memang belinya mobil tahun 2015 up ya mas ya. Kalau mau beli mobil ya bawa aja ke bengkel resminya, suruh cek mereka gitu loh. Itu kalau untuk 2015 ke atas. Kalau 2015 ke bawah jenengan bawa ke bengkel resmi susah mas. Penyakitnya mesti keluar semua. Gitu loh. Berarti amannya itu 5 tahun ke belakang ya? Bukan amannya mas, bukan amannya. Jadi gini, semua itu kan tergantung perawatannya mas. Semua tergantung perawatannya. Jadi kalau mobil lama pun, kilometer mau banyak pun, asal perawatannya rutin, itu masih oke sih menurut saya. Semua nggak bisa ditentuin sesimpel itu sih. Maksud saya kan tadi saran. Kalau tahunnya kita memang belinya tahun 2015 ke atas, bawa aja ke dealer resmi. Nah, suruh ngecek semua kan kelihatan. Tapi kalau mobil yang sudah tahun agak kuno, ya kita minta jaminan ke showroomnya. Gitu. Pak Andre, sekarang ini kan lagi musim corona ya. Untuk penjualan mobil bekas sendiri ada pengaruhnya nggak? Kalau saya pribadi ya mas ya, saya pribadi pandemi ini malah berkah buat saya mas. Malah berkah? Untuk usaha saya loh ya mas ya, bukan untuk yang lain ya. Untuk usaha saya, bidang usaha saya mobil bekas, yang terutama seperti saya garis bawain tadi, saya tidak bermain di LCGC. Itu berkah buat saya mas, karena saya tidak dapat dampak dari sulitnya leasing ya. Kalau pembelian mobil non LCGC itu kan bisa dikategorikan pembelian banyak kontan daripada kredit. Jadi saya tidak begitu kena dampaknya, malah dapat berkahnya. Nah, karena orang yang mungkin mau beli mobil baru, mau kredit, karena proses kredit kemarin pandemi agak susah, mau tidak mau dia harus nyesuaiin budgetnya, ya kan? Oh, ambil second aja sesuai dengan kapasitas uangnya. Justru dengan pandemi ini malah konsumen banyak yang milih mobil bekas ya Pak ya?
menurut pengamatan saya seperti itu Mas. Karena omset saya sebelum pandemi sama sesudah pandemi lebih ramai sesudah pandemi. Justru lebih ramai setelah pandemi. Betul. Seperti itu. Terus kalau dibanding dengan mobil baru nih ya, itu selisih harganya sampai berapa sih? Mungkin kalau untuk merek-merek yang umum beredar di Indonesia ya, sekitar 50 sampai 75 lah. Juta? Ya, 75 juta. Kalau mungkin brand-brand yang masih asing, mungkin bisa sampai 100 up ya, 100 juta up ya. Seperti itu. Jauh ya? Lumayan Mas, lumayan. Jadi kalau mobil bekas itu boleh dikategorikan kita kalau untuk penurunan deviasi harga untuk jual kembali lebih aman daripada kita beli mobil baru Mas. Seperti itu. Mobil itu ini banyak pembelian secara cash atau bisa juga kredit atau saya mungkin 75% kontan Mas. 75% cash. Cash ya. 25% pembiayaan leasing seperti itu. Kalau sekarang ini ada semacam promo gitu nggak? Promo untuk pembelian mobil-mobil tertentu gitu? Kalau dari saya pribadi belum ada Mas. Kalau kita kan memang jualnya harga-harga low ya, maksudnya dalam arti pasaran 300 juta, saya jual 290 juta. Karena kembali lagi Mas, basic saya main handphone Mas. Main handphone itu pokoknya yang penting untung sedikit, muternya kencang gitu aja lah. Seperti itu. Jadi kalau untuk promo lagi sudah nggak ada budgetnya Mas. Uang harga saya sudah saya bikin mepet kok. Nah, masa mau saya nganu. Tapi kalau untuk pembiayaan leasing saya rasa sampai pandemi ini belum selesai dia nggak mungkin ada promo lah. Karena dia kan juga kondisinya juga agak susah ya. Mungkin di pandemi ini ya. Omsetnya kan pasti leasing ini kan turunnya agak lumayan. Tapi kalau nawar itu masih boleh ya Mas? Nawar boleh. Jadi harganya ini nggak paten lah. Enggak, saya bukan supermarket toh Mas. Nah, bukan supermarket masih boleh ditawar lah. Kalau saya tadi sudah buka supermarket di Indo lah itu harganya nggak boleh ditawar Mas. Untuk pembelian secara kredit itu di sini melayani lewat leasing apa aja tuh? Kita banyak sih Mas. ACC ada, BCA ada, Adira ada, BFI ada, banyak sih kita leasing-leasing yang besar lah ya kita hampir sudah kerjasama semua. Syaratnya apa untuk pengajuan pembelian mobil? Ya kayak kita mau kredit biasanya Mas, KTP, KK, rekening koran, terus kalau karyawan ya slip gaji. DP sekarang sudah harus minimal berapa? Ada minimalnya juga nggak? DP variatif ya Mas ya, mungkin kalau saya ambil angka aman 20% lah. 20%. 20% sampai 25 lah sekitar segitu. Nah, tergantung lagi kembali lagi ke merek unitnya Mas. Beda. Kalau mobil-mobil umum ya kita sebut merek lah ya, Toyota, Honda, Daihatsu mungkin 20% masih bisa. Cuma kalau mungkin untuk merek Mazda, Nissan, kalau Chevrolet lebih tinggi lagi Mas. Kalau Mazda, Nissan itu paling ya sekitar 35% lah. Bisa sampai 30. Ya. Tapi kalau yang sudah contoh ya yang pendatang baru yang lagi tren ini kan Wuling. Itu mungkin DP-nya bisa sampai 40%. Bisa sampai 40%. Iya. Untuk tenornya bisa sampai berapa lama? Kalau BCA untuk mobil-mobil 2015 up bisa sampai 6 tahun. Bisa sampai 6 tahun. Nah, kalau yang lain maksimal 5 tahun. 5 tahun. Rata-rata 5 tahun. Ya, 5 tahun lah. Kalau diambil rata-rata paling sekitar 5 tahun seperti itu, Mas. Oke, AutoZone. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol langsung sama Ko Andre. Jadi kalau dari kalian pengen ganti mobil atau beli mobil bisa langsung datang ya Ko? Iya. Bisa langsung datang ketemu dengan Ko Andre di King Mobilindo di Jalan Gajah Mada nomor 138. Tadi Ko Andre sudah memberikan sedikit garansi nih. Garansi yang pertama itu kan soal mesin. Kalau mesin setelah pemakaian ada kayak trouble itu bisa diklaimkan lagi ke Ko Andre selama 2 minggu ya? 2 minggu betul, free. 2 minggu free.
Kemudian ada garansi tambahan, yaitu mobil yang ada di King Mobilindo itu tidak Bekas nabrak. tidak bekas banjir, Kilometer. dan kilometernya tidak putaran, Putaran, ya. tidak bekas putaran. Jadi cukup menarik sih ya kok. Garansi yang diberikan itu jadi jaminan untuk konsumen merasa aman. Ya. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau customer keluar uang itu nggak kecewa, Tidak kecewa. nyaman, ya kan? Ada garansinya. Karena kasihan lah, customer itu kan nggak semuanya tahu mobil. Iya, betul. Kalau kita nggak bisa kasih dia rasa nyaman, rasa percaya, trust ya toh, dia keluar uang itu masih was-was dan sebagainya kan, menurut saya kasihan gitu aja. Kalau di tempat kita, entah itu baik itu kesalahan saya sengaja maupun tidak saya sengaja, 3 aspek itu bekas nabrak, kilometer putaran, bekas banjir. Kalau ada satu pun yang saya langgar, jenengan berhak mengembalikan unit ke tempat saya tanpa saya potong. Nah, itu yang menurut saya cukup nyaman lah untuk konsumen. Jadi kalau ada 3 tadi komponen yang dilanggar, misalnya setelah dicek mobilnya yang ada di mobil itu bekas nabrak, bekas banjir, kilometer putaran, itu uangnya bisa dikembalikan 100% ya? 100%. 100%. Luar biasa. Seperti itu. Oke, AutoZone, demikian tadi ngobrol-ngobrol singkat kita dengan salah satu owner dari King Mobilindo. Sampai ketemu lagi di program AutoZone selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, comment, and like channel YouTube Tribun Jateng dan channel YouTube King Mobilindo. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.